Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita berada di Lapangan Berjo, Sidoruhur Kudian, Sleman, Yogyakarta. Berikut ini adalah khutbah sholat Idul Adha oleh Ustadz Jannatul Husna, PhD. Mari kita simak. Amma ba'd, ya ibadallahil muhtaramin, inni usi nafsi wa iyyakum ajma'in bitaqwallahi wa ta'atihi wa kunu ma'as sadiqin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di lapangan ini untuk mengagungkan, memuliakan, mensucikan asma Allah dan menghadiri pelaksanaan salat Idul Adha. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di lapangan ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada kesempatan yang terbatas ini, insya Allah lebih kurang 10 menit saja, khatib ingin mengajak kita semua untuk mengambil ibrah dari perayaan Idul Adha. Pertama, Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keikhlasan. Bapak ibu saudara kaum muslimin, pekerjaan apapun yang kita lakoni dalam hidup ini, apalagi amalia mahdoh, itu harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Apalagi ibadah yang berbiaya besar seperti haji dan kurban. Bagi sebagian orang atau orang-orang kaya di kalangan kita, mungkin tidak seberapa uang seekor kambing atau seekor sapi itu. Tetapi bagi kita yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, dengan niat ingin beribadah kepada Allah, kita menabung 1 tahun agar bisa berkurban tahun ini. Sekalipun hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengecam dengan keras bagi mereka yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau berkurban, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak tunaikan ibadah itu, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami ini. Kaum muslimin, di zaman atau di era media sosial hari ini, terlalu banyak anasir yang dapat merusak amal ibadat kita. Kalau dulu bahasanya ria dan sum'ah, hari ini orang mengenal budaya viralisme atau eksistensialisme sosial. Ini semua akan menghapus dan membuat ibadah kita yang walaupun berbiaya besar seperti ibadah kurban lenyap dan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai daging dan darah binatang yang kita sembelih itu kepada Allah, melainkan yang sampai itu adalah ketakwaan atau keikhlasan kita beribadah kepadanya. Abdullah ibn Mubarak juga mengingatkan betapa pentingnya niat yang ikhlas ini. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah
wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang sebetulnya kecil, sederhana, sepele, remeh-temeh, tetapi besar ganjarannya di sisi Allah karena faktor niat pelakunya. Dan betapa banyak orang mengerjakan amal-amal besar bahkan berbiaya tinggi, tetapi kecil di sisi Allah ganjarannya karena faktor niat. Mudah-mudahan kita sahibul kurban tahun ini, panitia yang terlibat maupun relawan, diliputi oleh sifat yang penuh dengan keikhlasan ini. Sekalipun mungkin di antara kita belum ada atau belum mampu untuk berkurban sapi ataupun kambing tahun ini, bisa kita berkurban mungkin dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran untuk membantu terlaksananya atau suksesnya pelaksanaan ibadah kurban kita tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajarannya adalah berbagi walaupun dalam keadaan susah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan rela mengorbankan anaknya karena perintah Tuhannya merupakan ujian berat bagi dia sebagai pribadi dan keluarga. Betapa tidak Nabi Ibrahim seperti yang kita tahu menunggu begitu lama untuk mendapatkan keturunan. Kemudian dia harus menitipkan karena perintah Allah atau meletakkan keluarganya di padang sahara atau padang tandus. Lalu kemudian datang perintah Allah ketika anaknya sudah balik untuk disembelih atau dikurbankan. Hingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Kita hari ini, Bapak Ibu kaum muslimin, juga tidak sepi dari ujian. Mungkin kita menghadapi betapa tingginya biaya pendidikan hari ini, biaya kesehatan, di tengah ekonomi kita yang mungkin tidak sedang baik-baik saja. Pendapatan kita mungkin menurun, kita terlibat atau terlilit pinjol atau pinjaman online, riba dan sebagainya. Rasanya kita hari ini pun menghadapi apa yang dihadapi oleh Sayyidah Siti Hajar yang berlari ke sana kemari, bingung, panik mencari air di padang pasir. Idul Adha mengajarkan kepada kita bukan hanya kita menyembah hewan, tetapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kita sesungguhnya sedang mengorbankan sifat-sifat buruk kita yang disebut dengan sifat haiwania kita, seperti misalnya rakus, pelit, dan egois. Ketahuilah bahwa ketika kita dititipi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kita untuk saling berbagi kepada sesama. Bagian terakhir yang ingin khatib sampaikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya merupakan potret keluarga ideal yang patut kita jadikan sebagai teladan. Apalagi di tengah pengaruh media sosial hari ini yang dapat dan memungkinkan untuk meruntuhkan, merontokkan sendi-sendi agama dan moral kita. Belum lagi misalnya judol, judi online, anak-anak kita terlibat game online, narkoba, pergaulan bebas, dan entah apa lagi namanya. Tidak ada kata lain kecuali kita harus memperkuat institusi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat kita dengan iman, ibadah, dan akhlak. Kalau tidak, berlakulah isyarat yang disampaikan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ. Kelak mereka akan digantikan oleh generasi di mana generasi itu melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Padahal menurut syair Ahmad Syauqi Baik menyebutkan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu.
umat dan bangsa itu masih tetap ada selama akhlaknya tetap ada, tetapi bila akhlak mereka sudah rusak, maka hilang lenyap bangsa dan umat manusia itu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengorbanan yang telah sedang dan akan kita lakukan diterima di sisi Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.